Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi masih semangat? Ya, suaranya ini bapak-bapak enggak kedengaran. Ya, lemas ya. Di mana-mana ini penyajian, apalagi kalau acara maulid ibu-ibu yang paling ramai. Bapak-bapaknya kemana ini ya? Baik, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di Masjid Jabal Arafah ini semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di pagi hari yang cerah, di pagi hari yang berbahagia, dalam rangka kita menuntut ilmu dalam momentum di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat semakin meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan langkah kita menuju surga Allah semakin dekat. Insya Allah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bapak-bapaknya masih banyak yang muda-muda. Jangan-jangan banyak yang jomblo ini. Iya. Pakai jaket. Wah, ini bikers. Masya Allah, ya. Termasuk juga jomblors. Iya, para jomblo. Alhamdulillah. Jomblonya tapi insya Allah ini jomblo-jomblo yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ibu-ibu di sini nampaknya sudah bersuami semua. Ya. Tapi warna kerudungnya, jilbabnya Masya Allah. Ya, ada yang biru. Ya, yang biru ini kayaknya dari PAN ini. Pak Asman. Yang kuning ada, yang pink ada, ya. Tapi dominan warna biru dan kuning sedikit, hijau sedikit, hitam sedikit, putih sedikit, seimbang semua ini. Tapi banyak juga yang hitam di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan silaturahim kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa mendatangkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah hingga yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah keluarga yang dirindukan surga. Salah satu
kehebatan, sisi yang paling istimewa dari Rasulullah. Kalau kita ingin mengenang, kalau kita ingin memperingati sejarah perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu aspeknya sangat luas. Perjuangan Nabi luar biasa. Dari segi ibadahnya, dari segi dakwahnya, dari segi membangun masyarakatnya, dari segi beliau sebagai pemimpin umat, pemimpin negara. Tetapi ada satu yang juga istimewa yang sering kita luput kalau kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sosok Rasulullah sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Maka Nabi SAW menyebutkan bagaimana menjadi ayah, menjadi suami yang sukses. Kesuksesan Rasulullah dalam mengemban dakwah, dalam memimpin umat, dimulai dari kesuksesan beliau memimpin keluarganya. Setuju? Setuju? Nabi SAW mengatakan bahwa pemimpin, pemuka wanita ahli surga ada 4. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pertama adalah Maryam. Siapa Maryam? Ibu Nabi Isa. Yang kedua adalah Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah. Yang ketiga adalah Khadijah. Siapa? Istrinya Rasulullah. Yang keempat adalah Aisyah. Siapa? Istrinya Rasul. Jadi Nabi menyebut di sini ibunya Nabi Nabi Isa. Maryam itu ibunya Nabi Isa. 1 putrinya dan 2 istrinya. Bapak-bapak berapa? 2 istrinya Nabi. Kok 1? Jangan, ya nggak boleh ini menolak. Ini hadis Nabi. Nabi bilang 2 istrinya disebut di situ. Ya, jadi kalau mau masuk surga yang benar, ya contohlah Rasulullah. Wah, ibu-ibunya marah. Ibu-ibu ini mau jadi contoh, yang mau jadi contohnya ini istrinya Nabi Ibrahim atau istrinya Nabi Nuh? Yang mau dicontoh siapa? Istrinya Nabi Ibrahim kan? Iya, istrinya Nabi Ibrahim itu 2. Kalau istrinya Nabi Nuh membangkang, istrinya Nabi Lut membangkang, ya. Yang jadi contoh bagi orang-orang beriman di dalam surat At-Tahrim kata Allah siapa? Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ini istri Fir'aun ini suaminya orang kafir, istrinya beriman. Kemudian siapa? Wa Maryam, yaitu Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya. Nah, ini contoh teladan bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW memimpin umat, berhasil membangun daulah, berhasil membangun umat itu dimulai dari keluarganya. Beliau menjadi ayah, sosok yang teladan. Insya Allah. Ya. Sehingga apa? Keluarga Nabi ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga Nabi ini adalah keluarga yang dirindukan oleh surganya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda enggak antara merindukan surga dengan dirindukan surga? Beda ya. Kalau Bapak Ibu merindukan surga enggak? Semua orang pengen masuk surga, betul? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kata Rasulullah. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau.
Emang ada yang nggak mau masuk surga? Ada nggak yang masuk surga? Ada yang mau nggak masuk surga? Nggak ada. Semua pengen. Siapa yang menolak masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang menolak mengingkari aku, maksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk neraka. Alias dia tidak mau masuk ke dalam surga. Nauzubillah min zalik. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Rasulullah ini kalau kita melihat bagaimana perjuangannya Rasulullah membangun umat dimulai dari keluarganya. Kita merindukan surga, tapi tidak semua orang yang merindukan surga akan dirindukan oleh surga. Ya, kita semua pengen masuk surga, tapi enggak semua orang dirindukan oleh surga. Ya. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Orang-orang yang memenuhi syarat dan kualifikasi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Keluarga ini adalah pilar dalam membangun umat. Disitulah kita ada yang dinamakan dengan regenerasi, yaitu proses mendidik anak-anak sebagai calon penerus-penerus pejuang agama Allah. Kalau kita ingin dakwah kita baik, harus dimulai dari keluarga. Kalau kita ingin agama Islam ini mulia, harus dimulai dengan keluarga yang baik. Kalau kita ingin umat ini baik, harus dimulai dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik dari mana mulainya? Yaitu dari memilih pasangan yang baik, insya Allah. Maka tugas orang tua, Bapak Ibu semua ini adalah berkewajiban untuk memilihkan, memberikan masukan kepada anak-anak kita bagaimana mereka memilih jodohnya dengan baik. Kalau buat yang laki-laki, Nabi SAW mengatakan perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Betul? Apa saja yang pertama? Tungkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Yang kedua lijamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga adalah lihasabiha, karena keturunannya. Dan yang keempat walidiniha, yaitu karena melihat agamanya. Dan Nabi menekankan kepada kita, fazfar bidzatid din taribat yadak. Peganglah, dapatlah keuntungan dari milih jodoh itu. Yang pertama Nabi sebutkan itu karena agamanya. Kenapa agama disebut terakhir oleh Rasulullah, tidak disebut yang pertama? Karena agama ini yang menentukan. Meskipun cantik, meskipun kaya, meskipun keluarganya hebat, tapi agamanya tidak memenuhi syarat, maka 3 yang pertama ini gugur. Makanya Nabi kasih syaratnya di terakhir. Maka bagi jomblo-jomblo, pemuda-pemuda ya yang hadir di sini, ingat, milih jodoh itu jangan didahulukan melihat hartanya. Memang urutannya harta dulu, kecantikan, kemudian keluarga, nasabnya, lalu agamanya. Tapi agama ini yang menentukan 3 yang pertama. Kalau agama perempuan itu tidak baik, akhlaknya buruk, meskipun kekayaannya ada, cantiknya ada, keluarganya berada, maka si perempuan ini tidak layak untuk jadi pasangan kita untuk masuk ke dalam surga. Setuju? Pemuda-pemuda di sini setuju gak? Setuju. Nanti kalau mau cari jodoh, tinggal
Lihat yang paling taat agamanya dan paling baik akhlaknya. Insya Allah. Kemudian bagi yang perempuan, kalau memilih calon suami, ya, bagi wali perempuan itu kata Nabi SAW, dia harus apa? Melihat, fanzur. Ya, kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian wali-wali perempuan yang akan menikahkan anak gadisnya, datang kepada kalian man tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Insya. Kalau tidak, kalau kalian menolak, kalau kalian tidak menikahkan laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, maka akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Maka itu Islam ini sangat memperhatikan bagaimana membangun rumah tangga. Rumah tangga dasarnya apa? Iman dan takwa kepada Allah. Di pihak perempuan harus memenuhi syarat agamanya. Yang di pihak laki-laki harus memenuhi syarat agama dan akhlaknya. Kalau rumah tangga dimulai dari pondasi yang kokoh, iman dan takwanya, maka insya Allah ini adalah starting point, langkah awal yang sangat baik untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu, ya. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan keluarga kita ini keluarga yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilar yang pertama, yang paling utama ini adalah wanita. Wanita yang solehah, insya Allah. Kalau laki-laki soleh. Ada laki-laki soleha enggak? Hah? Ada laki-laki soleha. Nah, laki-laki soleha itu yang malas belajar, yang sholatnya di rumah, itu laki-laki soleha. Ya, kalau ibu-ibu perempuan ini solehah, jangan jadi perempuan soleh. Apa perempuan soleh? Perempuan soleh itu yang dia menguasai, dia soleh. Ya, amalnya baik, ya, dirinya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi dia mengambil alih tanggung jawab suaminya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Makanya jadi perempuan soleh. Ya, lakinya jadi kucing di rumah. Ya, lakinya jadi pembantu di rumah. Lakinya jadi, ya, seorang suruhan di rumah, nggak punya harga diri, nggak punya tanggung jawab, ya, semua yang ngatur perempuan. Masya Allah, ini terbalik-balik sekarang, ya, ini emansipasi, katanya emansipasi atau sapi. Nah, ini emansipasi, ini kesetaraan gender katanya, tidak berlaku lagi laki-laki itu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Yang jadi pemimpin adalah yang punya uang. Yang jadi pemimpin adalah yang kerja. Yang jadi pemimpin adalah yang kaya. Kalau suaminya gajinya lebih kecil daripada istrinya, maka dia tidak boleh jadi pemimpin di dalam keluarga. Nah, kan begitu sekarang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus melihat bagaimana membangun pilar-pilar keluarga ini agar keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu pertama yang harus kita bentuk di dalam rumah tangga ini adalah istri yang solehah dan suami yang soleh. Dalam surat An-Nisa ayat 124 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas solihati
min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Siapa orang yang beriman dan beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Maka itu yang kita bangun di dalam rumah ini adalah istri yang solehah dan laki-laki yang suami yang soleh. Supaya ini menjadi apa? Menjadi dua sayap. Ya, kalau ke rumah tangga, keluarga ibarat burung, ya, terbang, ya, ini nggak bisa burung terbang tanpa kedua sayap. Betul? Kalau sayap burung yang satu patah bisa terbang nggak? Nggak bisa. Harus dua-duanya berfungsi. Harus dua-duanya bisa mengepakkan sayap supaya rumah tangga ini bisa terbang, bisa baik, bisa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh cacat salah satunya. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita ini keluarga yang dirindukan surga, maka suami harus memikul tanggung jawabnya. Suami harus menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, sebagai imam. Imam itu artinya apa sih? Imam itu pemimpin, imam itu induk, imam itu contoh, teladan. Ya. Maka keluarga ini akan baik kalau memiliki imam yang baik. Ya. Memberikan contoh kebaikan, memberikan contoh bagaimana ibadahnya, berikan contoh kepada keluarga, istri, anaknya, bagaimana akidahnya yang benar, bagaimana suami ini menjadi imam di dalam rumah tangga, menjadi contoh panutan dalam semua hal, ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya menjadi ibu yang solehah, insya Allah, ya. Apa syarat perempuan ini akan masuk surga? Kata Nabi ada 4. Apa syaratnya? Ada 4. Yang pertama, ayyuma imra'atin salat khamsaha. Yang pertama, salat 5 waktunya tidak boleh rusak. Harus dia menjaga salat 5 waktu. Kemudian wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan secara baik, secara penuh, meskipun perempuan itu ada datang bulannya. Betul? Ada datang bulan nggak? Ada. Ya, meskipun dia tidak puasa beberapa hari di bulan Ramadan, tetapi dia harus tetap mengganti qadha di luar bulan Ramadan. Salat perempuan ini harus dijaga, salat 5 waktunya. Hati-hati. Bagaimana ketika haid, bagaimana selesai haid, itu harus dijaga sholatnya. Jangan sampai menunda-nunda waktu sholat. Kalau sudah bersih dari haid, sudah masuk waktu sholat, segera sholat. Jangan nunggu-nunggu. Nanti kalau nunggu-nunggu, nanti keluar lagi dikit. Bilang, ini belum sah sholatnya, ntar aja. Terus besok, besok begitu, ntar aja. Malas jadinya. Nauzubillah min zalik. Ya. Kemudian apa? Setelah sholat itu apa? Puasa. Puasa di bulan Ramadan itu suatu kewajiban. Maka itu Nabi mengatakan shamat syahraha. Ya. Jangan diremehkan. Ya, soal puasa ini harus dihitung baik-baik. Berapa hari kita harus bayar qadanya, insya Allah. Jangan entar, jangan nunggu-nunggu entar. Ya, nanti nunggu-nunggu sampai datang Ramadan tahun berikutnya, ini bisa repot. Sebab kalau kita tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan dengan sengaja, itu dosanya sangat besar. Seperti
Mau qadha ditunda-tunda terus, entar. Tahu-tahu masuk bulan Ramadan berikutnya. Ya, ini belum selesai qadha Ramadan tahun lalu, ini tahun sekarang Ramadannya entar ada qadha lagi. Terus aja begitu. Hati-hati. Ini bisa menghambat ibu langkahnya masuk ke dalam surga. Kemudian apa? Yang ketiga, wa ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya. Insya Allah, menjaga kemaluan. Ini perempuan harus jaga harga dirinya, jaga kehormatannya. Yang kata Nabi SAW, salah satu adab wanita ini dalam menjaga kehormatan dan harga dirinya adalah dia tidak memasukkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Meskipun dia adiknya laki-laki, meskipun dia saudaranya, harus izin sama suaminya. Meskipun dia pamannya laki-laki, ya, apalagi teman SMP, saudaranya saja harus izin sama suami. Kalau laki-laki mau masuk ke rumahnya, cuma ada perempuan ini, itu harus minta izin dulu sama suaminya. Pak, nanti bapak lagi kerja, nanti ada tamu datang, saudara laki-laki. Siapa? Ini. Oh ya, boleh saya izinkan. Kalau nggak ada izin tidak boleh. Ya, minimal lewat apa? Telepon. Oh, tiba-tiba datang tamu, ya, dari keluarga jauh, tiba-tiba datang mau singgah, harus tetap ibu harus telepon suaminya minta izin. Itu alla yuwatti anna ahadakum firasaha. Ya, jadi harus minta izin kepada suaminya. Itu bagian dari apa? Menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ya, ahsanat farjaha. Hati-hati, jangan kita meremehkan ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa barrat ala zaujiha, dan dia berbakti kepada suaminya. Yang keempat, dia harus berbakti kepada suami. Di dalam riwayat yang lain, wa zaujuha anha radin, matat wa zaujuha anha radin. Ketika dia mati, perempuan ini meninggal dunia dan suaminya ridho kepada istrinya. Masya Allah, keridhaan suami dicari loh, Bu. Ya, bukan hanya keridhaan kepada Allah. Ibu-ibu ini masuk surga syaratnya dua. Harus mendapatkan ridho Allah dan harus dapat ridhonya suami. Ya, gak main-main. Ya. Selain ridho kedua orang tuanya, ada tambahan lagi bagi perempuan. Harus suaminya ridho. Kalau enggak ridho, ini akan menjadi penghalang ibu masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Maka perempuan itu kalau sudah memenuhi 4 syarat tadi, dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini enggak gampang. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang dirindukan surga oleh Allah? Semua harus terlibat untuk menciptakan keluarga yang soleh. Harus dua sayap keluarga ini, suami dan istri ini harus bertanggung jawab, harus memberikan nafkah yang halal, harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, dan memberikan pendidikan yang baik kepada putra dan putrinya. Insya Allah. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana visi mendidik keluarga. Ya. Visi mendidik keluarga, kalau kita baca dalam surah Ibrahim, ya, ayat 28-29, sangat jelas bagaimana keluarga Ibrahim itu dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Apa ayatnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Visi keluarga ya, yang baik, yang saleh, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah visi orang tua bagaimana menjadikan anak-anaknya ini dalam seluruh kehidupannya mereka ini menegakkan salat. Rabbana liyuqimus shalah. Maka Nabi Ibrahim bawa Ismail, bawa Hajar ke lembah tandus. Lembah tandus yang gak ada kehidupan, gak ada air, gak ada pepohonan, gak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kita sekarang perumahan kita mantap-mantap rumah, pilih yang ada kolam renangnya, pilih yang ada sungainya, pilih yang ada danaunya, ya, pilih yang rindang, pilih yang banyak hijau-hijaunya. Itu kalau kita sekarang. Kalau dulu Nabi Ibrahim bawa keluarganya kemana? Ke lembah yang tandus. Ya. Dari Palestina, ini kontras. Palestina, negeri Sam itu negeri yang subur, hijau. Tapi dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar ibunya, kemana? Lembah yang tandus. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Bayangkan, mereka datang di situ hanya bertiga. Ibrahim, suami, Hajar istrinya, dan Ismail putranya. Kenapa Ibrahim tempatkan keluarganya di Makkah itu? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana liyuqimus shalah. Yang penting aku bawa mereka hidup di sisi rumahmu yang agung, di sisi Ka'bah. Ya, Ka'bah waktu itu belum seperti sekarang, dia baru hanya batu saja. Sebagai tanda kiblat salat para nabi dan rasul. Maka kemudian dibawanya Ismail dan Hajar itu untuk tinggal di sisi rumahmu yang agung, inda baitikal muharram. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Supaya mereka dapat menegakkan dan mendirikan salat. Apa Ibrahim enggak tahu bahwa untuk menghidupkan keluarga ini perlu ada sumber ekonomi? Apa Ibrahim ini orang bodoh, enggak ngerti ekonomi? Ya, nggak ngerti tata kelola keluarga, itu harus ada kehidupan, ada pekerjaan, ada profesi ini, ada tumbuhan, ada buah-buahan, ada makanan. Apakah Ibrahim orang bodoh, Bapak Ibu sekalian? Sehingga beliau bawa keluarganya itu ke lembah yang tandus. Tidak, Ibrahim tidak bodoh. Ibrahim orang yang sangat cerdas. Ibrahim tahu hukum ekonomi. Ibrahim tahu hukum kehidupan. Ibrahim tahu bahwa untuk bisa hidup keluarga ini harus ada sumber daya ekonomi. Tetapi yang paling pertama didahulukan mendidik keluarga adalah komitmen orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi generasi yang mendirikan salat. Gak gampang. Kenapa? Karena dalam pandangan Ibrahim, dalam visi Ibrahim, ya, rezeki itu akan datang setelah kita betul-betul memperbaiki diri kita dengan sholat. Ya, jangan terbalik. Jangan terbalik. Maka doa Nabi Ibrahim itu apa? Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas tsamarati la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim itu nanti setelah itu. Bagaimana dia berdoa supaya negeri Makkah itu mendatangkan rizki yang banyak. Itu setelah dia membangun pondasi keluarga. Jadi keluarga yang baik, yang menanamkan komitmen untuk anak-anak generasi kita ini bisa melaksanakan ibadah sholat, maka nanti otomatis Allah akan memberikan rizkinya kepada keluarga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka itu sekarang kita ini tugas kita dari sisi ekonomi kita nggak kekurangan ya, Bapak Ibu sekalian. Suaminya pekerjaannya bagus, pendapatannya bagus,
Istri-istrinya kadang juga ada tambahan usaha buat suaminya. Alhamdulillah. Sekarang apa? Bisnis online, bisnis macam-macam, bisnis rumahan, ya, bisa dilakukan. Kita insya Allah nggak khawatir, ya, dalam persoalan ekonomi. Tapi yang paling kita khawatirkan kalau kita punya generasi-generasi ini yang tidak sholat. Nauzubillah min. Kita khawatir. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Setiap orang tua harus khawatir kalau dia punya anak cucu keturunan yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Ya, hati-hati. Meskipun bapaknya soleh, meskipun ibunya solehah, tapi anak-anaknya tidak baik, tidak mendirikan sholat, suka maksiat, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nanti langkah orang tua ini masuk ke dalam surga akan terhalang oleh anak-anaknya. Ya, hati-hati. Kalau anaknya menyia-nyiakan sholat, kalau anak-anaknya mengikuti syahwat, bermaksiat kepada Allah, nanti orang tuanya akan di-stop dulu. Kamu jangan nyelonong aja mau masuk surga, kata malaikat. Tuh anak ente manggil-manggil ente. Itu anak-anak kamu yang gak sholat, anak-anak kamu yang gak berakhlak, anak-anak kamu yang suka berzina, anak kamu yang suka mencuri, anak kamu yang suka apa? LGBT. Itu anak kamu yang suka apa lagi? Maksiat. Mereka menunggu kamu. Mereka minta mengadu kepada Allah. Mereka minta pertanggungjawaban kamu nanti. Maka orang tua bisa terhalang langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati. Jangan kita orang tua asik ibadah, ya. Jangan orang tua asik ke majelis taklim. Tiap minggu ada pengajian, betul? Hari Ahad, hari Sabtu, malam Jumat ada pengajian. Ibu-ibu yang di RW, yang di kelurahan, tiap minggu ada pengajian. Ya. Ibu-ibu ini rajin kalau pengajian, majelis taklim, Masya Allah, di mana-mana ada. Jangan orang tuanya asik beribadah, asik ke majelis taklim, tapi anaknya telantar. Anaknya tidak pernah diperhatikan pendidikan agamanya. Ya. Maka untuk mendidik anak-anak kita, ayo bawa mereka ke majelis taklim. Ikut mereka mendengarkan, gak apa-apa mereka main. Gak apa-apa mereka rewel, kalau ada rewel namanya juga anak-anak, ya. Jangan dibentak. Jangan dicubit. Ya, jangan dimarahin. Ya, anak-anak itu hadir di majelis ilmu supaya apa? Mereka terbiasa mendengar nasihat-nasihat meskipun mereka belum ngerti. Tapi insya Allah orang tua yang menghadirkan anak-anaknya di majelis ilmu, yang mana dengan di majelis ilmu itu akan turun rahmat Allah, akan turun sakinah dari Allah, akan ada doa malaikat untuk mengampuni kita, ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kebaikan-kebaikan itu juga akan didapat oleh anak-anak kita yang ikut ke majelis taklim, insya Allah. Ya. Maka itu jangan remehkan. Ya. Ini anak-anak ini bisa menjadi penghalang kita nanti masuk ke dalam surga. Ya. Jadi orang tua harus waspada, apalagi zaman sekarang. Ya, banyak sekali tantangan terhadap orang tua ini dalam mendidik anak-anaknya. Ya, generasi milenial. Sekarang generasi milenial ini luar biasa. Ya, aksesnya terhadap internet, aksesnya terhadap tontonan, aksesnya terhadap informasi-informasi. Kalau tidak dibimbing, tidak dijaga, tidak diawasi oleh orang tua, maka kita harus khawatir dan hati-hati. Jangan sampai anak kita, keturunan kita
menjadi generasi yang apa? Adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan yang mengikuti syahwatnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam kita mendidik anak-anak kita, ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana dua orang tua perannya. Yang kedua, membimbing mendidik anak keluarga, visinya adalah mendirikan salat. Rabbana liyuqimus shalah. Visi orang tua mendidik anak adalah bagaimana menjadi anak-anak yang rajin dan tidak meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya. Ya. Maka itu dibekali oleh Nabi SAW bagaimana caranya kita mendidik anak supaya mereka mau sholat. Perintahkan anakmu sholat mulai dari 7 tahun, baru diperintah aja. Ya, kalau mereka mau sholat, alhamdulillah. Tapi sebelum itu sudah kita contohin tata cara sholat, tata cara wudhu, ya, kita berikan contoh. Lalu kita minta kesukarelaan mereka, ajak mereka, perintahkan mereka untuk sholat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asrin, dan baru kita boleh menggunakan sedikit tanda petik kekerasan, memukul anak itu pada usia 10 tahun. Kalau mereka 10 tahun belum mau sholat juga, baru ada tindakan yang mendidik. Tapi nggak bisa kita tiba-tiba pukul anak 10 tahun karena nggak sholat. Padahal anak ini ketika 7 tahun nggak pernah dia diajak sholat oleh orang tuanya. Minimal setiap hari kita ajak anak kita itu 5 kali, perintahkan mereka 5 kali sholat. Paling anak-anak itu kan biasanya ngikut sekali 2 kali ya. Alhamdulillah, maghrib, isya, bisa ikut anak-anak itu umur 7 tahun. Kalau subuh mungkin mereka belum bangun, belum terbiasa. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita apa? Tanamkan. Setiap azan kita suruh mereka sholat, walaupun mereka nggak melaksanakan, nggak masalah. Tapi terus setiap hari 5 kali kita suruh mereka sholat, insya Allah dalam waktu 3 tahun sampai usia 10 tahun, anak ini akan dengan sendirinya, karena apa? Memori yang sudah dimasukkan oleh orang tuanya untuk sholat, maka anak ini akan mudah, ringan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah. Yang kedua, bagaimana visi pendidik keluarga agar keluarga kita ini dirindukan surga oleh Allah. Ya, yang kedua di dalam Al-Quran kita lihat surat At-Tur ayat 22 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Kemudian ayat berikutnya luar biasa. Yatufu 'alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Bapak Ibu ada yang bawa Quran? Lihat terjemahnya, boleh silakan. Ya, bagaimana orang-orang anggota keluarga ini dirindukan surga? Apa rahasianya? Yang pertama, selain mereka menanamkan anaknya untuk sholat 5 waktu, yang kedua adalah orang tua ini berhasil mendidik anak-anaknya dengan keimanan, sehingga jejak langkah iman mereka diikuti oleh anak cucu keturunannya. Insya, itu yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, wattaba'athum dzurriyyatuhum
biiman. Mereka ini diikuti langkahnya oleh anak cucunya dalam keimanannya. Ya. Maka mereka akan masuk surga, di dalam surga itu bersama keluarga-keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau bapaknya, ibunya masuk surga di level atas, anaknya masuk surga di level bawah, maka Allah akan pertemukan mereka, akan dinaikkan derajat. Siapa yang levelnya di bawah akan dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Itu makna ayatnya. Alhamdulillah. Karena nanti orang level surganya berbeda-beda sesuai dengan amalnya, betul? Ada orang tua dapat level surganya tinggi, ada yang dapat level surganya rendah. Ada anak yang dapat level surganya tinggi, ada anak yang dapat level surganya rendah. Nah, nanti Allah akan melihat kalau anak dan orang tua ini sama-sama ada di dalam surga, tapi beda couplingnya, beda klasternya, beda level rumahnya di dalam surga, maka Allah akan tarik siapa yang ada level di bawahnya, akan di-upgrade. Tahu upgrade? Ya? Ibu-ibu pernah naik pesawat kelas ekonomi? Upgrade kelas bisnis bisa? Bayar kan? Bayar. Mau upgrade kelas ekonomi eksekutif ke eksekutif, bayar. Tapi nanti kita bisa mengupgrade kelas kita di dalam surga tanpa bayar, tapi dengan syarat apa? Salah satu anggota keluarga kita ada yang dapat surganya levelnya lebih tinggi. Maka yang downgrade surganya yang ada di level bawah akan dinaikkan, di-upgrade oleh Allah Subhanahu. Akan mereka berkumpul di dalam surga, orang tua bersama anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Apa rahasianya? Nah, ketika masuk surga sudah dikumpulkan, sudah di-upgrade, masuk ke dalam surga yang lebih tinggi, lalu mereka berbincang-bincang. Jadi biasa dalam surga itu nanti digambarkan, ya, ada perbincangan di antara ahli surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ayat 25 surat At-Tur. Mereka bertemu, berjumpa dengan anggota keluarganya. Mereka bertanya-tanya, kenapa kita dikumpulkan di sini? Kenapa kita bisa upgrade surga di sini? Kenapa kita dapat kelas surga yang eksekutif nih? Apa gerangan yang menyebabkan kita bisa berkumpul, bertemu di dalam surga ini? Apa jawaban orang-orang ahli surga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka menjawab, oh ternyata alhamdulillah. Rahasianya mau tahu? Apa rahasianya? Inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Dahulu kami hidup di dunia, alhamdulillah kami berhasil menanamkan kepada keluarga kami, mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Ini kuncinya, Pak. Memiliki rasa takut kepada Allah. Suami takut kepada Allah, bukan takut sama istri, Pak. Betul. Kalau suami takut istri itu syirik namanya. Istri takut kepada Allah, bukan takut kepada suami. Kalau istri takut sama suami, musyrik dia, Pak. Betul? Takut kepada Allah, sehingga dua-duanya taat kepada Allah. Suami tidak berani melanggar hak-hak istrinya, istri tidak berani melanggar hak-hak suaminya. Kedua-duanya melaksanakan kewajiban dan hak dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mereka semuanya takut kepada Allah. Jadi landasan kita ini takut kepada Allah. Istri melayani suami karena apa? Karena Allah. Istri, ibu mendidik anak-anaknya, menyusui anaknya, lelah, letih, mengandung, letih, menyusui, ya, letih ngasih makan, letih masak, letih ini, itu semua karena apa? Karena Allah.
Jangan karena berharap dari suami. Karena suami itu nggak bisa sanggup bayar seharga capeknya ibu-ibu. Bisa nggak? Bu, ibu sebulan dikasih uang belanja berapa? Saya mau tanya, kasih uang belanja berapa? Kosmetik berapa? Buat jajannya berapa? Nggak sebanding yang dikasih suami dengan capeknya ibu, betul? Biasa ibu-ibu pada ngomel. Lu mau bayar gua berapa juga nggak bisa. Karena memang capeknya perempuan istri itu udah kebayang, Pak. Iya, bapak-bapaknya mah enak ya. Duduk, masuk rumah, minta sediakan teh. Mah, sediakan kopi. Mah, mau makan. Mah terus. Laki-laki taunya enak, ya. Tapi yang capek siapa? Perempuan. Gak bisa dihargai dengan uang loh, Pak. Kalau bapak merasa berjasa memberikan sesuatu kepada istri, itu gak ada apa-apanya dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk kita dan anak-anak kita. Ya, maka itu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada para istri. Insya perempuan itu paling senang, Pak. Ya, paling senang itu dipuji dan diberikan ungkapan terima kasih. Ya, itu paling senang perempuan. Ya, nggak usah yang lain-lain, nggak usah capek-capek ngasih ini ngasih itu macam-macam. Udah cukup dengan ungkapan hati yang paling dalam. Perempuan itu sudah senang, udah bersyukur dia. Insya Allah. Bahagiakan hatinya, senangkan suasana hatinya. Ya, selalu ada di sampingnya kalau dia sedih, kalau dia ada masalah. Anaknya nakal, bandel, susah makan, susah mandi, main. Wah, udah ibu-ibu kalau ya udah menghadapi anak ini hati-hati. Ada kasus, ada berita ibu-ibu lagi mandiin anaknya sampai ya tenggelamkan anaknya, sampai mati anaknya. Kenapa? Suasana hatinya kesal, suasana batinnya gak bagus, hubungannya dengan suami gak bagus. Capeknya iya dapat, letihnya dapat, tapi perasaan suami tidak pernah diberikan kepada istrinya. Yang diinginkan oleh istri adalah bagaimana si istri ini mendapatkan ketenangan batin dari para suaminya. Insya. Jadi yang belum menikah harus paham ini ilmunya. Ya. Yang jomblo-jomblo ini jangan cuma mau nikahnya aja. Ya, mau merubah status, update status, sudah menikah, sudah tunangan, ya, bukan itu. Tapi kita harus apa? Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Insya Allah, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, visi tadi dikatakan apa? Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Kami menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga. Kalau suami takut kepada Allah, dia gak berani melanggar hak-hak istrinya. Kalau istri takut kepada Allah, dia gak berani melanggar hak-hak suaminya. Gak berani ngambil uang suaminya. Betul? Gak berani mengusik apa yang dimiliki oleh suaminya. Ini istri yang taat kepada Allah. Kalau anak takut kepada Allah, maka anak ini tidak berani untuk durhaka kepada orang tua. Kalau anak takut kepada Allah, anak tidak akan berani untuk menyakiti hati orang tuanya. Maka itu tanamkanlah rasa takut kepada Allah. Ya. Ini kuncinya masuk surga. Tanamkan rasa takut kepada Allah ketika Anda masih ada di dunia. Itu yang diingat nanti oleh ahli sorga. Jadi nanti ahli sorga itu, keluarga yang masuk sorga enggak ingat jalan-jalan ke Eropa, enggak ingat.
nggak ingat ada pesta pernikahan 50 tahun, pesta emas, ya, ada pesta ulang tahun perak, entah apa-apa, ya, pesta ulang tahun ada perak, ada perunggu, ada emas, ya. Itu nanti di akhirat, di surga nggak akan diingat, Bu. Ingatan memori ahli surga satu-satunya dari dunia yang bisa dibawa ke dalam surga, dia hanya ingat satu. Ketika dia perintahkan, tanamkan kepada keluarganya takut kepada Allah. Nanti mereka akan menangis, tetapi menangisnya bahagia. Menangis bahagia bagaimana? Ingat dulu, alhamdulillah kata anaknya, saya bisa masuk surga begini karena dulu bapak saya gedor-gedor kamar saya untuk sholat. Ibu saya selalu teriak untuk sholat, ngingetin anaknya sholat. Itu bagus. Itu yang nanti akan diingat oleh keluarga yang masuk ke dalam surganya Allah. Anak nanti akan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya punya orang tua yang baik, mengingatkan saya untuk tidak pacaran, mengingatkan saya untuk tidak bergaul bebas, mengingatkan saya untuk menjaga pandangan, mengingatkan saya untuk menutup aurat, mengingatkan saya untuk memakai jilbab. Itu yang akan diingat sama mereka. Ya. Maka orang tua tugasnya mengingatkan. Meskipun anaknya sudah menikah, meskipun anaknya sudah tinggi pendidikannya, orang tua harus tetap memberikan perhatian kepada anaknya. Sholatnya diperhatikan, ngajinya diperhatikan. Bagaimana nanti kalau anak kita udah punya anak lagi, ingatkan dia cara mendidik anak yang baik, cara ngajarin anak sholat, cara ngajari anak ngaji, insya Allah. Ya. Ini yang akan mereka bawa, akan diingat nanti satu-satunya memori ketika masuk ke dalam surga adalah ketika orang-orang ini ingat masa lalunya. Oh alhamdulillah, anak saya mengingatkan saya untuk berbuat baik, anak saya mengingatkan saya untuk tidak mencuri, anak saya ingatkan saya untuk tidak korupsi, istri saya mengingatkan saya, menguatkan hati saya untuk berbuat baik, tidak korupsi. Ini keluarga yang betul-betul taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, ya, di dalam surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat berapa itu? Ayat 23 dan 24. Ya. Itu ada keterangan orang-orang yang akan masuk surga itu bersama keluarganya. Siapa yang masuk surga bersama keluarganya? Adalah mereka orang-orang soleh. Man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang soleh dari ayahnya, orang tuanya, dari pasangannya, dan dari anak cucunya. Mereka ini yang akan masuk ke dalam surga. Surganya nama surganya khusus. Ya, klaster surganya namanya Aden, surga Aden. Bukan sembarang surga. Nanti surga khusus untuk keluarga-keluarga, anak-anak dan ayah ibunya kumpul di dalam surga. Itu nama klasternya surga Aden. Surga apa? Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha. Bersama siapa? Wa man sholaha min abaihim. Orang soleh dari orang tuanya. Wa azwajihim, orang soleh dari pasangannya, suami atau istrinya. Wa zurriyatihim, dan orang soleh dari keturunannya. Wal malaikah, oh hebat nih Bu, luar biasa.
Malaikat itu akan masuk ke dalam surga Aden ini menyalami, memberikan sambutan kepada penduduk surga, satu persatu disalami. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka diberikan ucapan selamat datang. Mereka diberikan kalau kita pergi ke tempat wisata, ya, kita dapat kamar yang suite room, yang istimewa, eksekutif. Kalau kita datang ke pulau, ya, yang eksklusif, kita disambut seperti raja oleh pemilik hotel. Ya, datang dari bandara udah dijemput. Sampai di hotel, ya, kemudian kita dikasih kalungan bunga. Masuk ke dalam hotel, kita dikasih welcome drink. Apa itu welcome drink? Dikasih jus, dikasih minuman. Selamat datang. Ya, sampai ke kamar kita dikasih fasilitas istimewa. Ada ucapan selamat khusus lagi. Ya, greeting. Ada greetings. Ucapan selamat kepada Bapak Fulan bin Fulan dan istrinya. Selamat tinggal di hotel kami dengan harapan begini. Itu istimewa perlakuan manusia di dunia ini, Pak, kepada orang yang, ya, memesan kapling, memesan hotel suite istimewa. Nah, nanti yang melayani kita di sana di dalam surga bersama keluarga kita, di setiap pintu masuk di dalam surga itu malaikat sudah datang hadir menyambut kita. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka berkata apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian. Kenapa? Karena kalian di dunia telah bersabar. Bersabar mendidik keluarga. Didik keluarga harus sabar. Ngajarin anak sholat harus sabar. Mendidik istri harus sabar. Mendidik anak harus sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera, selamat atas kalian karena kalian dulu sudah bersabar. Ya. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar mendapatkan musibah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Maka sebaik-baik tempat kembali adalah surga, yang surga di dalamnya kita tinggal nanti bersama anggota keluarga kita. Amin ya rabbal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, kita bisa masuk surga bersama keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca ummul kitab suratul Fatihah ini insyaallah keberkahan dari suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dapat membimbing keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, ya, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat membimbing anak-anak kita menuju keridhaan Allah dan mendidik mereka agar mereka dapat memudahkan langkah orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita nanti di dalam surga. Amin ya rabbal. Ada reuni jamaah Masjid Jabal Arafah. Masing-masing bawa keluarganya. Di mana Pak Ustadz reuninya? Di Singapura. Singapura biasa. Dekat. Ya, enggak ada istimewanya Singapura. Di mana Pak Ustadz? Di KL. Apa KL? Enggak ada, enggak keren. Di mana? Mekah Madinah. Biasa umroh. Yang paling enak itu kalau kita reuni di dalam surga. Amin ya rabbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.